Teman-teman bisa lihat di sini ya, dengan teknik pengelasan besi tipis yang telah kita terapkan tadi, celahnya sudah tertutup. Halo teman-teman kreatif dimanapun berada, salam hormat dari saya. Semoga sehat selalu, agar supaya kita pun tetap dapat berkreasi ya teman-teman. Dan dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman menggunakan kawat ya, untuk besi-besi yang tipis seperti besi holo. Dalam video kali ini bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan besi yang lumayan tipis ya teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja pada video pengelasannya. Teman-teman, di sini kita harus menggunakan kawat bantu seperti ini. Ini adalah kawat las yang telah saya ketuk ya, kasih keluar fluxnya ya teman-teman, atau cutting atau selaputnya telah saya kasih keluar, dan tinggal kawat intinya. Nah, kawat inti ini nanti yang akan kita pakai untuk kita lumerkan ya teman-teman, atau kita lelekan sehingga dapat menutup celah pada besi holo yang lumayan tipis. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, teman-teman perhatikan di sini cara pengelasannya. Kita titiknya pelan-pelan sambil melelehkan atau meleburkan kawat inti yang telah kita bersihkan tadi ya teman-teman, dari fluxnya atau dari selaputnya. Kita lakukan secara kontinu sampai selesai. Untuk pengelasan besi yang lumayan tipis dengan teknik seperti ini harus kita pahami dan kita kuasai teman-teman, karena zaman sekarang tentu banyak sekali beredar besi-besi yang tipis ya, terutama untuk bahan baku pembuatan pagar. Apalagi kita mempunyai usaha bengkel las ya teman-teman, karena sekarang banyak sekali bahan-bahan beredar itu yang memang ketebalannya itu sudah sangat di bawah atau sudah sangat tipis teman-teman, sehingga harus kita kuasai pengelasan dengan menggunakan kawat seperti ini untuk mempermudah proses pengelasan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat celahnya agak besar ya, lumayan besar. Kita harus tampal dia terlebih dahulu menggunakan kawat yang kita kan tadi. Baru selanjutnya kita lakukan pengelasan. Apalagi zaman sekarang teman-teman banyak beredar besi tipis yang memang dari pabriknya sengaja dibuat agar supaya harganya juga terjangkau ya. Apalagi sekarang kan harga pagar juga untuk pasarannya sudah mulai turun ya teman-teman. Dengan harga pasaran pagar yang semakin turun, terus harga besi juga semakin mahal, sehingga alternatif sering diambil oleh pekerja bengkel atau pengusaha bengkel. Mereka memanfaatkan besi produksi zaman sekarang yang memang serba tipis teman-teman, dengan harga terjangkau, agar supaya dapat terus menjalankan usaha ya teman-teman. Sebenarnya juga bisa kita gunakan kawat minyak ya teman-teman, atau kawat roll yang bahan bakunya terbuat dari galvanis. Itu bisa kita peroleh dari toko-toko bangunan. Itu biasanya dijual per kilo atau dijual per meter teman-teman.
Dan untuk ampere dari pengelasan dalam video ini saya menggunakan ampere 85 dengan mesin Rhino ya teman-teman. Serta untuk teknik pengelasan seperti ini menggunakan kawat tampalan hanya berlaku untuk benda-benda yang tipis. Namun apabila kita mengerjakan suatu pagar atau trali dengan menggunakan holo yang lumayan tebal teman-teman, rasanya kita tidak perlu menggunakan teknik seperti ini ya. Kita bisa langsung melakukan pengelasan tanpa menggunakan kawat bantu seperti ini. Ini hanya berlaku untuk besi yang lumayan tipis ya teman-teman. Untuk 0,7 mm kita harus menggunakan kawat bantu seperti ini. Karena dalam video ini juga saya menggunakan kawat las dengan diameter 2,6 mm ya teman-teman. Sebenarnya untuk besi 0,7 besi holo itu bisa tidak menggunakan kawat bantu ya, apabila kita menggunakan kawat las yang diameternya 2,0. Karena itu kita bisa menggunakan atau memanfaatkan ampere yang agak kecil dengan pengapian juga yang tentunya kecil teman-teman. Namun ini kita menggunakan ampere 85 karena saya menggunakan kawat las 2,6 sehingga membutuhkan tenaga pembakaran yang lebih besar untuk melelehkan atau untuk mencairkan kawat las yang saya pakai teman-teman. Namun apabila kita menggunakan kawat las 2,0 itu kita hanya membutuhkan ampere kisaran 50 sampai 65. Sudah cukup untuk kita pakai mengelas ya teman-teman, tanpa kita menggunakan kawat bantu. Karena dengan ampere atau api segitu tentunya cukup meringankan dan cukup untuk mengelas besi-besi yang tipis tanpa harus menggunakan kawat ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat hasil yang telah saya las tadi. Nah, dan samping sini belum saya las ya. Kita lanjutkan pengelasan teman-teman dengan teknik dan cara yang seperti tadi. Dan untuk pengelasannya seperti ini harus perbiasakan teman-teman untuk proses pengelasannya dari depan dan berakhir di belakang ya. Artinya kita harus proses pengelasan secara mundur ya teman-teman. Nah, ini besi yang telah saya tampilkan di awal video tadi. Dapat teman-teman lihat. Di sini ada satu sambungan yang celahnya agak besar, teman-teman bisa lihat yang telah saya lingkari. Tentu kalau seperti ini tidak bisa langsung kita las ya teman-teman, apabila bahan yang kita pakai tipis sehingga kita membutuhkan kawat ini. Kita masukkan kawat di antara kedua sambungan. Dan langkah selanjutnya kita tinggal lakukan pengelasan. Sekedar informasi juga, dalam video ini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya. Saya hanya sekedar untuk berbagi bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan teknik ini. Untuk mempelajarinya bisa saksikan dalam video ini. Nah
teman-teman bisa lihat yang bolong tadi telah tertutup ya. Dan saya langsung bersihkan supaya kita bisa melihat hasil pengelasannya. Teman-teman bisa lihat di sini lubangnya sudah tertutup. Dan videonya sengaja saya potong ya karena terlalu panjang. Langsung pada hasil pengelasan akhir seperti yang teman-teman lihat sudah selesai. Dan akhir kata, salam teknik. Bottles, popping bottles.